Kalki Awatara, Awatara ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang Awatara terakhir Sri Wisnu. Awatara atau Avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan. Menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 diantaranya, awatara terakhir, Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat, konon pada akhir kali yuga, untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Kalki juga disalin sebagai Kalkin dan Kalaki, adalah awatara ke-10 dan awatara inkarnasi terakhir Dewa Wisnu, Sang Pemelihara, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, zaman kegelapan dan kehancuran. Kata Kalki seringkali merupakan suatu kiasan dari keabadian atau masa. Asal mula nama tersebut diperkirakan berasal dari kata kalka yang bermakna kotor, busuk, atau jahat. Dan oleh karena itu, Kalki berarti penghancur kejahatan, penghancur kekacauan, penghancur kegelapan, atau sang pembasmi kebodohan. Dalam bahasa Hindi, Kalki Avatar berarti inkarnasi hari esok. Berbagai tradisi memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki Awatara muncul. Penggambaran yang umum mengenai Kalki Awatara yaitu beliau adalah awatara yang mengendarai kuda putih. Beberapa sumber mengatakan nama kudanya Deva Data, anugerah dewa, dan dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis sekali, kemudian menegakkan kembali dharma dan memulai zaman baru. Salah satu sumber yang pertama kali menyebutkan istilah Kalki adalah Wisnu Purana, yang diduga muncul setelah masa kerajaan Gupta sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Wisnu adalah dewa pemelihara dan pelindung, salah satu bagian Trimurti, dan merupakan penengah yang mempertimbangkan penciptaan dan kehancuran sesuatu. Kalki juga muncul di salah satu dari 18 kitab Purana yang utama, Agni Purana. Kitab Purana yang memuat khusus tentang Kalki adalah Kalki Purana. Di sana dibahas kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa Kalki muncul.
Setelah itu, menjelang pergantian dua yuga, Kali Yuga dan Satya Yuga, Tuhan menciptakan alam semesta akan menjelma sebagai Kalki dan menjadi putra Wisnu Yasha. Pada waktu itu, para penguasa di bumi ini telah merosot menjadi perampas semata. Kalki diramalkan akan lahir pada akhir masa Kali Yuga. Sesuai dengan kepercayaan Sanatana Dharma Hinduisme soal siklus yang selalu berulang, Kali Yuga, zaman ketidakbenaran, akan kembali berganti menjadi Satya Yuga, zaman keemasan, dan adalah tugas Kalki untuk merestorasi zaman Kali Yuga menjadi zaman Satya. Kalki diramalkan akan lahir di sebuah tempat bernama Sambala. Apakah ini adalah nama tempat yang sudah ada ataukah tempat ini belum ada? Itu tidak bisa dipastikan. Orang tua Kalki sendiri diramalkan akan bernama Wisnu Yasha, seorang Brahmana. Awatara keenam Wisnu, yakni Parasurama, adalah seorang Siranjiwin, kaum abadi. Ia berumur panjang dan akan hidup sampai akhir Kali Yuga. Pada masa ini, Parasurama akan turun gunung dan akan menjadikan Kalki muridnya serta akan membantu Kalki melakukan suatu lalaku guna mendapatkan senjata pedangnya. Hampir semua raja, kepala, pejabat negara adalah orang-orang tidak beradab. Mereka serakah, berwatak keras dan pemarah, mengabdi pada kepalsuan dan kebatilan. Dalam Brahma Valparta Purana tentang bagaimana kondisi menjelang akhir zaman Kali Yuga dan apa saja kegiatan dan tujuan kedatangan Kalki. Pada saat itu akan ada kekacauan di bumi, di mana-mana ada pencuri dan perampok. Pada saat itu, di rumah Brahmana bernama Wisnu Yasha, Tuhan Sri Narayana akan muncul dalam salah satu ekspansi kekalnya dalam wujud Kalki yang agung sebagai putra Brahmana itu. Dengan mengendarai seekor kuda yang gagah dan memegang pedang di tangannya, dia akan membinasakan semua meleca, orang-orang licik, egois, dan tidak beradab di muka bumi. Demikianlah bumi akhirnya bebas dari para meleca, dan setelah itu Tuhan akan menghilang kembali ke kediamannya. Dalam ayat-ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Kalki akan datang sebagai penegak hukum atau kesatria. Pada masa itu, bumi akan dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti logika dan kitab suci. Mereka terlalu bodoh dan dungu, tidak bisa diajarkan pengetahuan rohani tentang tujuan sejati kehidupan. Mereka tidak dapat mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara hidup yang benar. Karena itu, mereka pasti tidak bisa mengubah cara hidup mereka karena kebodohan yang sangat kasar. Karena itu, Tuhan Kalki Dewa tidak muncul untuk mengajari manusia tentang prinsip-prinsip agama, namun hanya untuk menghukum, membinasakan, dan membersihkan bumi dari para penjahat. Segala sesuatu akan menjadi sangat buruk ketika zaman Kali terus berlanjut.
Bumi akan menjadi seperti salah satu planet neraka di mana setiap makhluk yang dilahirkan akan ditakdirkan untuk menderita. Ada korupsi dalam pemerintahan dan para pelindung negara sehingga mereka tidak lebih baik daripada pencuri. Rakyat tidak akan mendapatkan perlindungan pemerintah. Mereka akan menjadi korban kejahatan tanpa perlindungan. Setiap orang akan bertengkar. Dunia akan berubah menjadi medan pertempuran dan ladang pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Pada akhirnya, setelah 432.000 tahun sejak awal zaman kali 3108 sebelum Masehi, Sri Wisnu akan muncul dalam inkarnasinya sebagai penghukum tertinggi, Kalki. Bahkan mereka yang dikenal sebagai golongan Dwijati yang lahir dua kali secara rohani kehilangan sifat-sifat yang baik, tidak beretika, dan sibuk melayani golongan rendah yang biadab dan bodoh. Ini berarti bahwa orang-orang yang tekun dalam rohani terpaksa melayani mereka yang memiliki kekayaan untuk bertahan hidup. Jiwa-jiwa yang jatuh ini gemar mendiskusikan argumentasi yang kering, dan mereka menggunakan agama sebagai mata pencaharian, mengajarkan Veda sebagai profesi untuk mencari uang. Mereka jatuh dari standar pelaksanaan tirakat-tirakat suci. Mereka menjual anggur dan hal-hal menjijikkan lain yang termasuk daging. Mereka bertabiat bengis dan selalu ingin memuaskan nafsu perut dan kelamin. Karena hal ini, mereka memburu istri orang lain dan selalu dalam keadaan mabuk. Mereka tidak dilahirkan dari pasangan ayah ibu yang menikah dengan benar, dan ukuran tubuh mereka pendek namun selalu melakukan perbuatan berdosa, misalnya menipu. Mereka umumnya tinggal di tempat keramat dengan usia hidup hanya 16 tahun, bergaul dengan orang-orang buangan, dan hanya menganggap saudara ipar laki-lakinya sebagai teman dan keluarga. Kalki akan menunggangi kuda putih bernama Devadatta, dan dengan astra berwujud pedang pemberian Siwa, Kalki akan melakukan hal yang agak mirip dengan para Surama, pembantaian massal. Bedanya yang dibantai sekarang bukan hanya raja-raja, tapi juga orang-orang batil dari golongan lainnya. Konon jiwa-jiwa yang dibunuh oleh Kalki akan langsung terbebas dan mencapai tingkat kesadaran yang umumnya dicapai pertapa setelah mati raga selama bertahun-tahun. Karena itu, jiwa-jiwa yang dibunuh oleh Kalki tidak akan diperam oleh Yama di neraka, melainkan langsung bersatu dengan Atman. Pembantaian massal itu akan berhenti setelah nyaris seluruh penduduk muka bumi punah. Kalki hanya akan menyisakan sedikit orang benar untuk memulai abad baru. Ia sendiri akan menjadi raja di sebuah tempat, dan setelah Kali Yuga benar-benar berakhir, Kalki akan kembali ke Vaikunta. Ada dua Kali dalam mitologi Sanatana Dharma. Yang pertama adalah Dewi Kali atau Kali atau Durga, yang merupakan sakti pasangan Siwa. Sementara
Yang kedua adalah iblis Kali, asura terkuat yang menguasai waktu. Asura Kali inilah yang dipercaya mengenai Kali Yuga, zaman Kali, abad kegelapan, abad ketidakadilan. Dalam satu versi, pasukan Kalki dan pasukan Kali konon akan bertemu dan bertarung. Ketika Kali terdesak, ia akan melarikan diri ke dalam istana dan akan menghilang dalam pusaran waktu menuju Kali Yuga berikutnya. Kalki pun belum bisa membunuh Kali dalam pertempuran ini.